Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang surat niaga dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar kita dapat menerapkan prosedur penulisan surat niaga dan dapat membuat surat niaga dalam bidang bisnis. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini masih 4. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi dari surat niaga. Lalu yang kedua adalah istilah-istilah bisnis dan dokumen-dokumen bisnis. Yang ketiga adalah jenis-jenis surat niaga. Dan yang terakhir adalah membuat surat niaga. Nah, untuk pokok bahasan pertama sampai dengan ketiga kita telah membahasnya di video sebelumnya, jadi kalian dapat mereview kembali video tersebut untuk mengetahui dasar-dasar dari apa yang sudah kita bahas sampai dengan video kali ini. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas pokok bahasan yang keempat atau yang terakhir, yaitu tentang membuat surat niaga. Yuk disimak format dari surat niaga. Jadi, ketika kita membaca sebuah surat niaga, pasti kita akan membaca dari atas sampai dengan bawah atau sampai dengan surat tersebut habis. Nah, jika kita perhatikan, surat-surat itu ditulis menjadi beberapa bagian dari surat niaga dan tata cara penulisannya. Bagaimana sih? Yuk disimak ya. Jadi ini adalah bagian dari surat niaga. Kalau kalian lihat di sebelah kanan ada format dari surat. Jadi ada kepala surat, ada tempat dan tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada hal atau perihal, ada alamat dalam, ada salam pembuka, ada isi, ada salam penutup, dan ada nama jelas pengirim dan tanda tangan. Oke, kita akan bahas nih secara spesifik bagian-bagian dari surat niaga ini. Yang pertama adalah kepala surat ataupun kop surat. Nah, kepala surat ataupun kop surat ini merupakan bagian surat yang paling atas. Kop surat ini berfungsi memberi informasi mengenai nama, alamat, dan kegiatan dari lembaga pengirim. Selain itu, kop surat juga bisa menjadi sarana promosi instansi pengirimnya. Isi dari kop surat antara lain seperti yang kalian lihat di layar kalian. Yang pertama adalah logo ataupun lambang instansi, lembaga, perusahaan, ataupun organisasi pengirim. Lalu yang kedua adalah nama instansi, lembaga, perusahaan, ataupun organisasi pengirim. PT Selalu Sukses Selamanya, General Supplier, itu adalah nama dari instansi ataupun lembaga ataupun sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah alamat instansi, lembaga, perusahaan ataupun organisasi pengirim. Dan yang keempat adalah nomor telepon, alamat email atau alamat web instansi, lembaga, perusahaan atau organisasi pengirim. Nah, umumnya setelah penulisan kop surat ini di bawahnya terdapat garis horizontal pemisah yang memisahkan antara kepala ataupun kop surat dengan bagian surat lainnya. Yang kedua adalah tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat merupakan bagian kedua yang harus dicantumkan dalam pembuatan surat. Tempat dan tanggal surat akan memberi informasi kepada pembaca di mana dan kapan surat tersebut dibuat. Khusus untuk tempat, biasanya tidak ditulis karena sudah tercantum dalam kop surat. Untuk surat bukan resmi harus mencantumkan tempat karena tidak memiliki kepala ataupun kop surat. Nah, berikut adalah contoh dari penulisan tempat dan tanggal lahir. Untuk contoh pertama adalah 30 Oktober 2017 seperti yang kalian lihat di layar. Pada contoh pertama tidak mencantumkan tempat karena biasanya ini adalah surat resmi, di mana di dalam surat resmi itu sudah ada kop surat yang menjelaskan di mana ataupun tempat dari instansi ataupun perusahaan yang menulis surat tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah Surakarta, 30 Oktober 2017. Nah, di sini ada keterangan tempatnya karena biasanya di dalam surat bukan resmi tidak ada kop surat sehingga mereka harus menuliskan di mana tempat pembuatan surat tersebut.
Seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, nomor surat. Nah, dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga ataupun instansi dibubuhkan nomor surat. Nomor surat biasanya ditulis secara urutan, yakni nomor urut penulisan surat, lalu kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsi dari penomoran surat apa sih? Fungsinya yaitu memudahkan pengaturan baik untuk penyimpanan maupun penemuan kembali dalam pengarsipan. Lalu yang kedua adalah mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga ataupun instansi. Yang ketiga adalah memudahkan pengklarifikasian surat berdasarkan isinya. Lalu yang keempat adalah penunjukan secara akurat sumber dalam hubungan surat menyurat. Nah, berikut adalah contoh dari nomor surat. Yang pertama adalah nomor .2.123 garis miring PMI garis miring 20 garis miring 10 garis miring 2017. Lalu contoh yang kedua adalah nomor .2.078 garis miring LSPJ garis miring 01 garis miring 11 garis miring 2017. Nah, berikut adalah urutan dari penomoran surat. Yang pertama adalah nomor urut penulisan surat. Kalau surat tersebut adalah nomor urutnya 1000, jadi tulis 1000. Selanjutnya adalah kode surat. Biasanya yang mengetahui adalah si penulis dari surat tersebut. Selanjutnya adalah tanggal penulisan surat. Yang keempat adalah lampiran. Lampiran merupakan bagian penjelas yang memberi informasi apakah surat tersebut disertai berkas ataupun dokumen lain. Jika tidak disertai, maka lampiran bisa ditiadakan. Lalu yang kelima adalah hal. Hal ataupun perihal merupakan bagian surat yang berfungsi memberi petunjuk isi surat tersebut kepada pembaca. Lalu yang keenam adalah alamat dalam. Alamat surat ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu alamat luar dengan alamat dalam. Alamat luar biasanya adalah alamat yang ditulis pada sampul surat. Selanjutnya untuk alamat dalam merupakan alamat yang ditulis dalam surat berupa alamat orang ataupun instansi yang dituju. Seperti yang kalian lihat di contoh penulisan, ada yang terhormat YTH titik Bapak Tugio Direktur PT Tunggal Jaya Gemilang, Jalan Andalan Anda nomor 25 Pucang Sawit Jebres Surakarta dengan kode pos 57126. Nah, ada yang harus diperhatikan nih dalam contoh penulisan tersebut. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tidak perlu menggunakan kata kepada. Kata kepada diganti dengan yang terhormat. Seperti itu. Dengan alasan apa? Alasannya adalah mengurangi keefektifan kalimat. Lalu yang kedua adalah menggunakan kata yang terhormat dapat disingkat menjadi YTH. Titik. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kata bapak, ibu, ataupun saudara. Jika yang dituju adalah orang, bukan nama instansi, maka kata bapak, ibu, saudara selalu ditulis dengan huruf kapital, diawali dengan kata, dan diikuti oleh nama orang tersebut. Kalau misalkan kalian udah tahu nih siapa yang akan dituju, langsung aja Bapak Tugio gitu, atau Bapak Alexa, atau dan sebagainya. Selanjutnya adalah di setiap baris pada bagian alamat dapat tidak diakhiri oleh tanda baca titik gitu. Jadi di setiap akhir dari alamat, bagian alamat tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Lalu menulis alamat orang ataupun lembaga yang dituju secara lengkap gitu. Contohnya seperti yang kalian lihat di layar ya. Selanjutnya adalah salam pembuka. Nah, dalam salam pembuka ini merupakan kalimat pembuka yang berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal kalimat dan diakhiri dengan huruf koma. Seperti itu. Saya ulang, salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan diakhiri oleh tanda baca koma. Contoh penulisannya sebagai berikut. Dengan hormat D-nya besar,
lalu diakhiri dengan huruf atau tanda baca koma. Lalu ada salam pramuka, lalu ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah isi surat. Nah, isi surat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Untuk pembuka merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alinea isi. Lalu untuk isi adalah alinea isi berisi informasi yang akan disampaikan. Dan diakhiri dengan penutup, yaitu alinea penutup berisi ucapan terima kasih ataupun harapan dari penulis surat kepada pembaca surat. Selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup merupakan penutup surat. Untuk menutup surat biasanya diawali dengan kata hormat saya ataupun hormat kami. Penulisan salam penutup diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca koma, sama dengan salam pembuka tadi. Lalu yang selanjutnya adalah nama jelas pengirim dan tanda tangan. Setelah salam penutup, bagian surat selanjutnya adalah nama jelas pengirim surat beserta tanda tangannya. Dan yang terakhir untuk bagian-bagian surat yaitu tembusan. Tembusan ini merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak ataupun orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Contoh dari tembusan adalah kepala bagian personalia, kepala bagian produksi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bahasa dari surat niaga. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam surat. Bahasa dalam surat harus ditulis secara baik dan benar. Berikut adalah kaidah bahasa dalam penulisan surat yang baik dan yang benar. Yang pertama adalah kriteria bahasa surat yang baik. Bagaimana sih kriterianya? Jadi ada kriterianya. Yang pertama bahasanya harus baku. Lalu yang kedua adalah bahasa jelas atau tidak bermakna ganda. Yang ketiga adalah bahasanya lugas. Lalu yang keempat adalah bahasa yang umum atau memakai bahasa yang umum. Lalu ada juga penulisan ejaan nih yang sering digunakan dalam surat penyurat. Yang pertama adalah penulisan bentuk singkatan ataupun akronim, dan yang kedua adalah penulisan bagian-bagian pelengkap surat. Nah, kita akan lihat bahasa dari surat niaga ini. Seperti yang kalian lihat di layar, di sini adalah contoh dari penggunaan bahasa baku. Bahasa baku apa sih? Bahasa baku itu adalah bahasa yang kalimatnya tersusun dari kata-kata baku. Kata baku merupakan kata yang dianggap paling benar, ditinjau dari segi penulisan dan pengucapannya menurut kaidah kebahasaan yang telah ditentukan. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan dari bahasa baku yang sering digunakan dalam penulisan surat. Jadi, memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama adalah tidak bercampur bahasa daerah ataupun bahasa asing. Lalu yang kedua adalah pemakaian imbuhan secara konsisten dan eksplisit. Yang ketiga adalah struktur kalimat sesuai dengan kaidah. Yang keempat adalah pola sapaan resmi. Yang kelima adalah tidak terpengaruh bahasa pasar. Yang keenam adalah tidak rancu. Dan yang ketujuh adalah tidak menggunakan hiperkorek. Contohnya adalah seperti ini. Jadi menggunakan kalimat saya, mengapa, bertemu, bandara. Yang tidak bakunya adalah gue, kenapa, sama airport. Lalu bahasa baku yang selanjutnya adalah bekerja, menulis, dan membalas. Bahasa tidak bakunya adalah kerja, tulis, dan baca. Untuk bahasa baku, contoh-contohnya bisa kalian lihat ya di layar. Bisa kalian lihat perbedaan antara bahasa baku dengan bahasa tidak baku. Selanjutnya adalah penulisan ejaan. Nah, dalam penulisan ejaan ini ada kaidahnya yang sering digunakan dalam surat menyurat. Antara lain adalah penulisan bentuk singkatan dan akronim. Jadi dalam penulisan singkatan umum yang terdiri antara 2 huruf, setiap hurufnya itu diikuti tanda baca titik. Seperti yang kalian lihat di layar. Atas nama itu berarti penulisannya adalah A titik N titik. Lalu dengan alamat D titik A titik.
lalu sampai dengan itu penulisannya adalah S titik D titik, seperti itu. Bagaimana dengan 3 huruf? Nah, 3 huruf ini hanya diikuti satu tanda baca titik seperti yang kalian lihat di layar yang terhormat. Jadi penulisannya adalah YTH titik. Lalu Bapak itu BPK titik. Saudara SDR titik. Jalan JLN titik. Bagaimana dengan singkatan nama orang dan gelar seperti yang kalian lihat di layar? Jadi Ahmad Yani penulisannya adalah A titik Yani. Haji Saleh itu bisa ditulis H titik Saleh. Lalu untuk Insinyur Sofia bisa kalian tulis IR, I-nya besar, R-nya kecil, titik Sofia, seperti itu. Bagaimana dengan singkatan takaran? Nah, untuk singkatan takaran perhatikan contohnya. Jadi untuk sentimeter bisa ditulis cm, untuk kilogram bisa ditulis kg. Selanjutnya adalah singkatan nama instansi, perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi, dan nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan tidak diberi tanda baca. Contohnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR. Lalu perseroan terbatas bisa disingkat dengan PT dengan huruf kapital semua. Lalu untuk akronim yang berupa gabungan suku kata ataupun gabungan huruf suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital dengan contoh seperti yang kalian lihat di layar ya. Ada toko serba ada, maka digabung menjadi satu kata yaitu toserba. Lalu ada juga Universitas Negeri Surabaya, digabungkan menjadi UNESA ataupun sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah penulisan bagian pelengkap surat. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan bagian-bagian surat, yaitu antara lain ada 2. Yang pertama adalah penulisan nomor, hal, lampiran, dan tembusan. Jadi untuk nomor titik 2 045 garis miring PGL itu untuk kode ya, kode suratnya. Terus garis miring 01 itu tanggal, lalu garis miring lagi ada angka Romawi 9 itu untuk bulan, garis miring lagi 2017 untuk tahun. Lalu halnya adalah permintaan pembayaran listrik gitu. Jadi isi surat dari surat tersebut adalah permintaan pembayaran listrik. Lampirannya berapa lembar? 2 lembar kah? 1 lembar kah? Itu ditulis 2 lembar atau 1 lembar. Jadi nanti harus dilampirkan setelah surat ada lampiran-lampirannya. Nah, untuk tembusan itu ditujukan juga kepada Direktur PT Gajah Mulia yang pertama, lalu yang kedua adalah manajer Hotel Danan Jaya, yang ketiga adalah direksi Bank Bumi Nusantara. Itu untuk penulisan dari bagian pelengkap surat gitu ya. Selanjutnya adalah penulisan salam pembuka dan salam penutup. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini, kalau salam pembukanya dengan hormat, maka ditutup dengan salam penutup yaitu hormat kami dengan D-nya besar, lalu diakhiri dengan tanda baca koma, begitu juga di salam penutup. Lalu untuk yang selanjutnya adalah Bapak titik, bapaknya ini disingkat lalu diakhiri dengan tanda baca titik, Ahmad Zukri yang terhormat. Nah, di sini untuk salam penutupnya disingkat saja menjadi salam takzim. Seperti itu juga bisa seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah contoh dari salam penutup untuk instansi perusahaan, ditulis nama perusahaan kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas pengirim serta jabatannya seperti yang kalian lihat di layar. Jadi untuk salam pembuka dulu ya, diakhiri dengan hormat kami, PT Adalan Anda, baru tanda tangan, lalu nama jelas dari pengirim surat, lalu jabatannya seperti itu. Atau bisa juga salam takzim atas nama Direktur PT Usaha Kami, lalu di bawahnya adalah tanda tangan. Itu atas nama itu maksudnya diwakili ya oleh Rini Astuti, sarjana ekonomi, jabatannya adalah sekretaris direktur, seperti itu.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita membahas tentang membuat surat niaga dalam bisnis, dalam bidang bisnis maksudnya. Semoga kalian paham dengan penjelasan kali ini. Kalau kalian belum paham, kalian bisa mereview kembali video ini untuk mengetahuinya lebih lanjut, atau kalian bisa mencari referensi di sumber lain. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.